Konflik di dalam kantor tidak akan bisa hilang. Karena kalau dalam suatu organisasi tidak ada konflik, maka organisasi itu terdiri dari orang-orang yang sebenarnya tidak punya inisiatif. Jadi kalau ada organisasi terus ada konflik, maka organisasi itu dinamis. Tapi masalahnya adalah konflik itu konflik yang sehat atau konflik yang nggak sehat, itu kan permasalahannya. Kita itu perlu ngalah dalam banyak hal. Ngalah bukan untuk kita itu akhirnya diinjek-injek lalu kita kalah, karir kita hancur, bukan. Tapi ngalah agar kita mencapai tujuan dari pekerjaan kita. Anda bekerja itu tujuannya apa sih? Anda bekerja tujuannya adalah untuk menghasilkan produktivitas bagi perusahaan Anda. Anda bekerja untuk melayani pelanggan atau customer atau mungkin klien atau pasien. Anda bekerja untuk mengabdi pada negara. Anda bekerja tujuannya adalah mencari nafkah untuk keluarga. Poinnya di situ sebenarnya. Anda bekerja bukan untuk berkonflik kan? Bukan untuk menang dari teman Anda kan? Ya sudah, itu yang harus di-cut. Kalau memang ada permasalahan, ada konflik di situ, mungkin Anda perlu knowledge sedikit, setelah itu fokus pada tujuan Anda. Makanya kita perlu ngalah. Kita perlu untuk merasa bahwa konflik ini tidak terlalu penting. Yang penting apa? Dan yang lebih penting lagi, kalau ada konflik, ada permasalahan, kita harus fokus pada yang namanya apa? Solusi, bukan pada permasalahannya, tapi pada solusinya. Jadi kalau ada permasalahan, Anda bertengkar dengan teman Anda, jangan bertanya, ini siapa ya tadi yang menyebabkan? Ini siapa yang salah ini? Jangan bertanya seperti itu. Karena kalau Anda bertanya seperti itu, pasti Anda mendapatkan jawabannya. Oh, yang salah dia. Kenapa kok bisa begini? Oh, karena begini. Nah, konflik itu akan semakin besar. Sama saja, Anda melihat api, Anda siram bensin atau minyak tanah. Maka dia akan semakin berkobar. Pertanyaan yang tepat adalah begini, bagaimana cara untuk mengatasi ini? Bagaimana aku bisa mencapai hasil yang baik? Bagaimana agar masalah ini bisa selesai? Kalau Anda bertanya dengan cara seperti itu, maka Anda juga mendapatkan jawabannya pada akhirnya. Kalau Anda tanyakan itu kepada rekan yang berkonflik dengan Anda juga akan mendapatkan jawaban yang itu sebenarnya juga positif dan juga produktif. Seberapa bagus pertanyaan yang Anda ajukan akan menentukan seberapa bagus dari jawaban yang masuk dalam pikiran Anda. Itu yang dinamakan dengan ngalah. Kadang-kadang orang yang nggak ngalah itu kan merasa egonya dilukai, lalu membalas. Padahal rasa sakit di dalam hati kita ini sebenarnya kan subjektif. Mungkin saja dia tidak bermaksud seperti itu, tapi kita punya persepsi yang menyakitkan di dalam hati kita. Dia nggak tahu itu, bisa jadi seperti itu. Dan persepsi dalam hati kita itu kan subjektif sifatnya. Jadi kita perlu mengalah meskipun kita sakit hati, kita melihat ini solusinya apa. Solusinya bagaimana caranya. Lalu kita memikirkan itu, kita berusaha mencapai itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada kita hanya berkutat dengan permasalahan-permasalahan yang itu sebenarnya tidak ada ujungnya. Yang berikutnya, ngalah ini perlu untuk dilatih. Kadang-kadang ada orang dari sononya, semenjak lahir, dia itu mempunyai hati yang lapang. Ada yang seperti itu. Jadi dia slow gitu, santai gitu, relax gitu. Memang orangnya pragmatis, orangnya santai aja gitu. Tapi ada juga orang yang nggak begitu. Ada orang yang dicubit dikit langsung marah gitu. Ada yang seperti itu. Maka sabar, ngalah itu sebenarnya relevan untuk orang-orang yang pemarah malahan. Ngalah itu tidak untuk orang yang memang dari bayi slow. Ya buat apa slow? Dia sudah slow gitu kan. Buat apa ngalah? Dia sudah ngalah duluan. Ngalahnya relevan untuk orang-orang yang suka marah, yang memang mudah untuk meledak. Jadi kalau Anda adalah orang yang suka marah, mudah meledak gitu, temperamennya tinggi, maka ngalah adalah latihan spiritual bagi Anda. Tidak langsung kita tuh nggak usah berekspektasi, wah kita langsung bisa, enggak. Pelan-pelan saja nggak apa-apa. Oke, aku tahan gitu, aku tahan. Gitu. Oke, sudah selesai. Besoknya lagi ada konflik lagi. Oke, aku tahan dulu gitu kan. Tidak bereaksi. Nanti setelah itu Anda akan terbiasa untuk menahan itu. Dan Anda akan terbiasa untuk berpikir secara jernih. Mungkin Anda bertanya juga, nanti kalau ditahan-tahan terus, ini baik atau enggak untuk kejiwaan saya? Nanti kalau kayak saya kena stroke bagaimana? Enggak. Malah orang yang kena stroke itu orang yang suka melampiaskan marahnya. Ketika suka melampiaskan marahnya itu menjadi coping, itu menjadi cara yang terus-menerus dipakai ketika dia menghadapi situasi stres. Yang saya maksud ditahan itu hanya untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah itu akan menjadi sesuatu yang otomatis. Misalkan Anda tadinya itu nggak mudah memaafkan dan langsung marah. Tapi ketika Anda coba, oke, aku maafkan, aku ikhlasin. Itu mungkin awalnya sulit. Kedua, ketiga, keempat, kelima sudah agak mulai mudah. Yang berikutnya akan lebih mudah. Karena marah itu, ya, ego itu seperti bola salju yang gelinding dari atas ke bawah. Jadi yang tadinya kecil, itu lama-lama menjadi besar, akhirnya bisa membuat rumah itu berantakan kalau kena bola salju yang sangat besar itu. Sehingga ketika dia masih kecil, ego Anda masih kecil, atau marah Anda itu masih kecil, itu langsung aja dimatikan. Langsung aja kalau ketika Anda dendam, waktu Anda marah, itu langsung aja dimaafkan. Kalau enggak, kalau
Anda biarin, itu kan akan muter tuh peristiwa di dalam pikiran Anda. Itu akan membuat marah Anda semakin besar, tidak memaafkan Anda semakin besar. Nah, ketika sudah besar, itu sulit untuk dihentikan. Makanya ketika Anda berkonflik dengan teman Anda di lingkungan kerja Anda, cepat-cepatlah untuk memaklumi, cepat-cepatlah untuk memaafkan, cepat-cepatlah untuk mentoleransi. Agar apa? Agar tidak muter di pikiran Anda dan itu menjadi dendam, itu menjadi ganjalan emosional di hati Anda. Dan apa yang terjadi ketika itu terjadi? Anda akan mengalami permasalahan di dalam karir Anda. Anda tidak fokus lagi pada tujuan Anda. Anda hanya fokus pada konflik-konflik yang terjadi dalam lingkungan kerja Anda. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Dia akan fokus juga pada hubungan sosial. Maka Anda bisa berfokus pada konflik itu pada akhirnya. Makanya kita harus ngerem tidak sampai besar marah kita, dendam kita, agar kita kembali lagi fokus ke tujuan kerja kita. Makanya saya tanya kepada Anda, tujuan Anda apa? Apakah Anda ingin lebih produktif untuk perusahaan, naik pangkat, mendapatkan income yang baik, mengabdi pada negara, untuk customer, atau jangan-jangan Anda hanya ingin berfokus pada konflik dengan teman-teman Anda? Tapi saya harap Anda memilih pilihan yang pertama. Itu tips brilian dari saya. Semoga Anda selalu sukses, bahagia, dan sehat. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.